Dan arti kata, setiap malam Sabtu dan malam Selasa, sosok itu meminta tidur dengan istri saya. Betapa terkejutnya saya mendengar ucapan sosok tersebut. Tiada cahaya seindah sang surya, tiada keindahan tanpa senyuman, dan tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan di awal jumpa kita selain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Para penikmat misteri, para pecinta misteri, bertemu lagi dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri yang saya persembahkan khusus untuk Anda semua, para penikmat misteri, para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Kali ini Barada Official mendapatkan sebuah kisah misteri tentang pesugihan buto ijo. Namun pesugihan buto ijo ini adalah sejenis pesugihan untuk menikahi seorang wanita untuk dijadikan tumbalnya buta ijo. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru dari Barada Official ataupun live streaming terbaru dari Barada Official. Nama saya, panggil saja Koko. Saya keturunan dari Tionghoa dan saya sudah menjadi warga negara Indonesia. Usia saya sekarang 60 tahun dan saya mempunyai 2 orang putra dan putri. Dan saya mempunyai istri sudah meninggal. Alhamdulillah sekarang saya sudah mualaf atau masuk Islam. Ada satu kisah misteri yang akan saya ceritakan. Sebetulnya saya enggan untuk menceritakan hal ini karena ini akan mengungkap diri saya. Namun di sisi lain saya juga ingin memberi contoh agar jangan sampai saudara-saudara semua terjerumus dengan yang namanya pesugihan. Dan kala itu saya sudah mempunyai anak 1 orang. Usaha saya adalah membuka sebuah toko bahan bangunan dan hidup kami serba kecukupan. Namun di balik itu saya juga seorang penggila judi dan lambat laun akhirnya harta saya habis di meja judi. Yang tersisa hanyalah hutang-hutang yang tidak terhitung jumlahnya, hingga rumah tangga kami hampir berantakan dikarenakan saya tergila-gila dengan namanya judi. Dan saya pun selalu ditagih dengan orang-orang yang saya mempunyai hutang. Dan akhirnya rumah kami pun disita hingga akhirnya terjual.
dan kami hidup dengan menumpang kepada saudara dari istri. Walaupun rumah kami sudah dijual, tapi semua hutang saya belum terlunasi. Bahkan saya sering mendapatkan ancaman dari orang-orang yang selalu menagih kepada saya. Di dalam keputusasaan saya, akhirnya saya berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, dan akhirnya saya bertemu dengan seorang kawan lama, sebut saja namanya Sastro. Dan saya menceritakan semua tentang kehidupan saya yang sekarang jauh drastis ada di bawah perekonomian saya. Dan memang benar, jikalau kita sedang hanyut di sungai, apapun yang akan menyelamatkan kita akan kita raih. Gak peduli itu taruhannya jiwa kita. Dan tanpa sengaja Mas Sastro ini menawarkan sebuah usaha yang nyatanya sebut saja pesugihan. Karena memang saya ingin melunasi hutang-hutang saya, akhirnya saya pun mengiyakan apa yang dibilang Mas Sastro, dan berangkatlah saya ke sebuah daerah yang tidak jauh dari kota Jakarta. Diantarkanlah saya menuju ke seorang kuncen atau juru kunci dari pesugihan tersebut, dan saya pun ditinggalkan di sana. Dan ternyata sang kuncen pun sudah mengetahui, atau sang juru kunci pun sudah mengetahui niat saya ke sana. Dan akhirnya saya ditanya oleh juru kunci tersebut. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Apakah kamu sudah siap untuk menjalaninya? Ingat, bila kamu sudah melangkah, tidak boleh mundur. Karena kalau mundur, taruhannya nyawa kamu. Dan kedua, ada dua cara. Yang pertama, permanen. Yang kedua, ada sistem per tahun. Bagaimana kamu maju atau mundur sebelum saya mengantarkan kamu ke lokasi? Kurang lebih seperti itu pertanyaan juru kunci kepada saya. Setelah juru kunci berkata demikian, terlintas saya ingin mundur, tidak ingin melanjutkan. Namun entah kenapa saya teringat dengan hutang-hutang saya dan ingin melunasi hutang-hutang saya. Akhirnya dengan sedikit berat, akhirnya saya mengiyakan atau ingin melanjutkan niat saya ini, yaitu mencari pesugihan kepada Buto Ijo. Dan diantarkanlah saya ke suatu tempat di mana di sebuah goa yang tidak terlalu besar. Diantarkan saya ke sana, dan sang juru kunci pun membakar dupa. Setelah itu sang juru kunci itu berkata kepada saya kurang lebih seperti ini. Kamu duduk di sini, ingat, jika sudah sampai sini kamu mundur, taruhannya nyawa. Kamu mau tidak mau harus melanjutkan, dan sebentar lagi dia akan datang. Apa yang dia minta kamu sanggupi, kata juru kunci tersebut kepada saya. Dan akhirnya juru kunci itu meninggalkan saya sendiri di tempat yang begitu gelap. Hanya tercium aroma dupa dan berbagai macam wewangian.
yang saya pun sebetulnya hampir muntah dengan wewangian yang bercampur aduk seperti itu. Selepas juru kunci itu keluar, tiba-tiba datang angin bergemuruh dan dari jauh terdengar ada suara langkah, entah dari mana datangnya, dan tiba-tiba di hadapan saya ada suara tertawa yang sangat berat. Dan saya pun kaget hampir melarikan diri dari tempat itu, namun tertahan dan teringat dengan kata-kata juru kunci tadi, jikalau saya mundur nyawa taruhannya. Akhirnya dengan sangat ketakutan saya tetap bertahan di tempat itu. Suara ketawa itu semakin kencang dan semakin menggema di semua ruangan gua tersebut. Dan tak lama kemudian muncullah sosok berbadan besar, tinggi, dengan kulit yang hijau, dengan rambut yang gimbal serta bermata merah, dan mempunyai taring luar biasa besar, kurang lebih taringnya sebesar-besar lengan saya. Lalu sosok itu mendekati saya dan bertanya kepada saya maksud tujuan saya apa. Lalu saya menjelaskan kepada sosok itu tujuan saya, yaitu ingin kaya dan ingin mendapatkan harta untuk melunasi hutang-hutang saya. Lalu sosok itu pun tertawa dan mengiyakan, dan syaratnya sosok itu memberitahu saya harus mempunyai kamar khusus, dan di setiap malam Selasa dan Sabtu sosok itu meminta di kamar tersebut harus ada istri saya. Dan arti kata setiap malam Sabtu dan malam Selasa sosok itu meminta tidur dengan istri saya. Betapa terkejutnya saya mendengar ucapan sosok tersebut. Namun sekali lagi saya teringat dengan ucapan juru kunci tadi, kalau mundur nyawa saya taruhannya. Akhirnya dengan sangat berat dan sangat-sangat berat saya sanggupi semua syarat-syarat yang diminta sosok tersebut. Dan akhirnya saya diberi sesuatu, yaitu berupa sebuah minyak, entah minyak apa, untuk saya bawa pulang. Dan akhirnya saya pun pulang meninggalkan sosok tersebut, dan sosok tersebut pun akhirnya menghilang entah kemana. Dan saya keluar dari dalam gua tersebut, dan di luar gua sudah menunggu juru kunci dan bertanya kepada saya. Lalu saya menjelaskan bahwa saya tadi bertemu dengan sosok tinggi besar berbadan hijau dan meminta agar setiap malam Sabtu dan Selasa untuk tidur bersama istri saya. Dan juru kunci itu pun tertawa seolah-olah merasa bahagia sambil berkata, "Sekarang kamu pulang, kamu siapkan kamarnya. Ingat, setiap malam Selasa dan malam Sabtu
istri kamu harus tidur di kamar tersebut. Begitu kata juru kunci tersebut. Dan saya pun pulang. Setelah pulang, saya bertemu dengan istri saya dan menceritakan semua kejadian-kejadian yang saya alami. Awalnya istri saya menolak apa yang saya jelaskan. Namun dengan bujukan saya, dan mungkin istri saya juga ingin kembali kehidupannya normal seperti dulu, akhirnya menyetujui apa yang saya bicarakan atau saya ceritakan. Dan singkat cerita, akhirnya saya dan istri saya mencari sebuah rumah yang dikontrakan, walaupun saya tidak mempunyai uang. Akhirnya istri saya meminjam kepada saudaranya untuk mengontrak rumah tersebut. Dan singkat cerita, saya pun menempati rumah tersebut. Dan di malam yang ditentukan, saya pun mempersiapkan sebuah kamar dihiasi dengan bunga-bunga dan wewangian yang tadi diberikan oleh sosok tersebut. Akhirnya minyak itu saya buka, saya ciprat-cipratkan ke kamar tersebut. Dan akhirnya saya pun keluar dari kamar tersebut, kecuali istri saya tinggal di kamar tersebut. Dan tak lama kemudian, mungkin sekitar pukul 1 atau pukul 12 malam, ada angin kencang sekali menerbangkan atau menggibar-gibarkan hordeng jendela. Dan tak lama kemudian di depan saya muncul sosok yang saya temui di gua tersebut. Lalu sosok itu pun menanyakan kesiapan saya, dan akhirnya saya jawab sudah siap. Dan lama-kelamaan sosok itu berubah wujud menjadi diri saya, persis dengan diri saya, dan menuju ke kamar yang sudah disiapkan. Entah apa yang terjadi di kamar yang sudah saya siapkan. Dengan rasa hati yang sangat hancur, namun sangat terpaksa, akhirnya saya coba dengan gelisah keluar dari rumah. Saya mondar-mandir, saya merokok, lalu saya jalan karena gelisahnya hati. Dan akhirnya mungkin sekitar pukul 3 atau pukul 4, istri saya keluar dari rumah memanggil saya. Dan saya pun kaget. Ternyata istri saya sudah keluar dari kamar khusus. Lalu saya menghampiri istri saya, namun istri saya berbau hanyir yang luar biasa, bercampur dengan aroma apa entah itu, yang jelas bau hanyir yang sangat menyengat. Lalu saya diajak ke kamar oleh istri saya, dan di dalam kamar tersebut luar biasa. Di atas tempat tidur sudah banyak berserakan uang dan emas. Lalu saya memandangi uang tersebut. Di satu sisi batin saya hancur. Di satu sisi saya juga merasa gembira karena banyak sekali uang di atas tempat tidur. Dan terus berlanjut sampai akhirnya di suatu hari saya tidak tega atau tidak kuat lagi dengan semua kejadian-kejadian yang saya alami. Dan akhirnya saya merencanakan untuk ke tempat awal saya datang,
ke tempat pesugihan tersebut. Dan bertemulah saya kembali dengan juru kunci, dan saya menceritakan niat saya untuk berhenti. Namun niat berhenti itu ditolak, tidak bisa berhenti. Adapun cara lain agar tidak dengan istri sosok tersebut, yaitu dengan cara saya harus menikah dan menikah. Jadi istilah kata saya harus menikah lagi dengan seorang perempuan. Dan perempuan tersebut nantinya akan digauli oleh sosok tersebut. Jadi saya hanya menumpang nama saja, menumpang wujud saya asli untuk menikah. Sebetulnya di malam berikutnya atau di malam pertamanya bukan sosok saya yang menggaulinya. Dan akhirnya saya pun menyetujui apa yang dikatakan juru kunci tersebut. Dan saya berunding dengan istri saya. Akhirnya istri saya menyetujui. Karena memang istri saya pun merasa capek, merasa kewalahan untuk melayani sosok tersebut. Dan singkatnya saya pun menikah dengan seorang perempuan. Karena memang saya waktu itu sudah lumayan mapan. Saya menikah dengan perempuan usia jauh di bawah saya, dan saya buatkan dia sebuah rumah. Dan pada malam yang sudah ditentukan, sosok itu kembali datang untuk tidur dengan istri saya yang kedua. Terus berlanjut seperti itu hingga kurang lebih selama 3 bulan. Istri saya yang kedua pun meninggal karena badannya sangat kurus, karena mungkin tidak kuat melayani sosok tersebut. Setelah istri saya meninggal, saya pun agar jangan kembali lagi ke istri saya, akhirnya saya mencari perempuan lagi untuk menikah lagi. Dan akhirnya saya menikah lagi seperti semula. Akhirnya istri saya juga berbadannya kurus, sering sakit-sakitnya, dan kurang lebih sekitar 3 bulan pun meninggal kembali. Hingga tidak terasa saya sudah 4 kali menikah, dan semua istri-istri saya meninggal dalam keadaan berbadan kurus, dan divonisnya oleh dokter adalah penyakit TBC. Dan akhirnya saya pun merasa lelah, capek. Lalu dengan cara apa saya berpikir untuk keluar dari masalah ini? Akhirnya saya datang ke rumah seorang kiai yang cukup dikenal kala itu. Dan sekarang beliau sudah almarhum. Saya datang ke rumah beliau, menceritakan semua yang saya alami, dan saya ingin keluar dari masalah ini, dan sekaligus saya juga ingin masuk Islam. Lalu kiai itu pun menyanggupinya, dan akhirnya ditolonglah oleh kiai tersebut saya. Dan alhamdulillah, setiap malam-malam yang ditentukan, Pak Kiai selalu ada di rumah saya dan selalu menjaga saya, sampai akhirnya semua
kembali seperti sedia kala. Dan saya pun sangat berterima kasih banyak, akhirnya dengan niat yang tulus saya pun menjadi mu'alaf dan pindah agama menjadi Islam bersama istri saya. Namun hanya beberapa tahun harta tersebut bertahan, dan akhirnya entah kemana harta itu pun lenyap kembali, dan kami pun hidup kembali seperti biasa. Namun di balik itu saya tidak mau terjerumus yang kedua kali, hingga akhirnya semua saya jalani dengan ikhlas, dengan sangat berhati-hati untuk menerima tawaran-tawaran ataupun bujukan-bujukan mencari harta dengan jalan pintas. Itulah pengalaman misteri saya. Semoga ini menjadi contoh buat semua yang mendengarkan cerita saya, agar jangan tergoda dengan yang namanya pesugihan, baik itu jenis apapun. Terima kasih banyak, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Itulah sahabat Barada Official, sebuah kisah yang miris dan tragis yang dialami oleh Koko. Percaya tidak percaya, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang satu yang saya tekankan, ambil pelajaran atau sisi baiknya dari cerita ini dan buang sisi buruknya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru dari Barada Official. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.